Kita sudah sampai ke hari yang ke-16 ya. Berarti kantun pinten-pinten. Nek boten 14 dinten nggih, 13 hari. Waktu begitu cepat. Ya. Padahal saya merasa baru sedikit sekali mungkin amalan baca Quran dan lainnya yang kita lakukan. Maka monggo di sisa hari yang masih tersisa kita maksimalkan, saling menasihati, saling memotivasi, saling ngompori untuk hal-hal yang baik, positif, ya. Dan puncaknya 10 hari terakhir nanti kita berlomba-lomba meraih Lailatul Qadar. Jamaah rahimahumullah, sebagaimana dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk berpuasa agar kita supaya mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Dan tadi di ayat awal-awal surat Al-Baqarah, orang yang bertakwa itu yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena memang Al-Quran itu bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup. Baik dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pribadi, kelompok, masyarakat berbangsa dan bernegara. Maka Masya Allah, dan Allah menjanjikan ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, jadi pedoman hidup. Jadi pegangan hidup bukan kalau dipegang terus hidup, ya. Artinya sebagai pegangan hidup, hidupnya dimanapun, kapanpun, apapun, itu pegangannya Al-Quran. Ya. Maka dijanjikan oleh Allah dalam surat tadi Al-A'raf, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri, bangsa, kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi oke wong kuwi dora gelem takwa, malah mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, saat menikah itu kan lagi heboh ya. Ya itu, ya kita hanya bisa nonton, berdoa lah paling enggak. Ternyata korupsi terus merajalela. Bahkan kemarin Pertalite rasa Pertamax. Ini lagi heboh di kalangan ibu-ibu, minyak katanya juga dioplos, minyak goreng. Ya, kalau saya nggak pernah pakai minyak goreng gitu sih. Saya pakai minyak goreng yang kelapa. Memang agak mahal sedikit, tapi malah awet, berkali-kali tidak hitam-hitam. Tapi kalau minyak goreng yang dari sawit itu memang lebih murah, tapi sebentar aja sudah hitam, dan itu molekulnya rusak, dan itu salah satu penyebab konon kanker katanya begitu. Allah alam ya, menurut ilmu kesehatan. Maka saya pakai minyak goreng kelapa berkali-kali itu tetap masih bisa bertahan bening. Ya. Masya Allah. Nah ini, dan semoga di bulan Ramadan ini ya kita menjadi bangsa yang bertakwa. Tapi kita tahu bolak-balik yang ngono terus ya. Kelihatannya kalau lagi Ramadan adem ayem ditahan-tahan, ya. Sementara kalau setelah itu koyo ngamuk gitu. Nah sebenarnya kalau kita mengikuti Al-Quran itu, menurut saya yang saya pahami dan menurut para ulama itu gampang banget ngatasi korupsi itu. Kalau dalam Al-Quran itu orang yang mencuri itu dipotong tangan. Dan saya baca-baca itu nisabnya untuk bisa dipotong tangan itu hanya 1/4 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4, sekian gram emas. Itu berarti kalau 1/4-nya setara dengan 3 dirham, itu sekitar berapa itu? Itu seperti itu. Kalau itu dianggap orang yang korupsi, itu mencuri. Kinten-kinten sampai nisabnya enggak kalau korupsi 1 miliar.
Nggih. Niku. Nah, kalau dianggap merampok karena ada yang mengatakan koruptor itu merampok harta negara. Itu hukumnya di Al-Qur'an itu membuat kerusakan itu nopo dipotong tangannya kiri kanan, kakinya juga gitu. Kinten-kinten nek digawe ngono kuwi kapok napa kapok? Sekarang itu DPR lagi ribut, ada DPR para ahli, ada yang mengusulkan dihukum mati, ada yang mengatakan hukum mati nggak membuat jerah. Masa hukum mati nggak membuat jerah, wong mati kan ya jerah. Itu. Nah, Cina itu aja konon saya pernah berbicara dengan orang Cina, itu kenapa kok Cina hukumannya keras begitu? Katanya terinspirasi dari hukum Islam. Ya, dulu ketika awal-awal ini walaupun komunis, itu semua agama, semua tokoh agama dikumpulkan, ditakoni, menurut agamamu nek ngene iki piye? Sing Islam juga ditanya, menurut agamamu nek wong korupsi ini dihukum piye? Potong tangan. Wah, kepenaan, wis mati sisan. Ngaten niku, dan ternyata hari ini ya di Cina koruptor ya masih ada terus, tapi banyak yang kapok. Bahkan ada menteri kesehatan itu korupsi dia meloloskan produk susu yang mengandung zat berbahaya sebelum dihukum mati wis bunuh diri sih. Ya, itu bunuh diri sih. Nih, jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan memang kebanyakan. Maka dikatakan afa hukmal jahiliyati ya baghun wa man ahsanu ya hukmal liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah niki yang terjadi kan hukum ini menurut perkiraan katanya bikin kapok ya, wong mau disita hartanya, dimiskinkan saja banyak yang belum setuju. Saya khawatir odo-odo sing ora setuju yang memang karena yo koncone gitu. Engko aku kena. Kalau kita kenten-kenten setuju mau ora setuju? Ya nek ora setuju apa jangan ojo-ojo kerabate ngono. Ya, itu. Maka Masya Allah kita berharap ya paling tidak dari kita nek ngarep-arep itu kadon, kita paling hanya bisa rasan-rasani karena ini juga menyangkut agama kita. Nah, kalau kita ketika sudah berpuasa, Masya Allah, saya membaca ternyata yang berpuasa itu tidak hanya manusia, hewan pun banyak yang berpuasa. Kita ambil ibrah dari ayat-ayat kauniyah Allah. Beruang itu berpuasa bahkan sampai berbulan-bulan. Ayam nonton sih gak ada ayam. Nek kalau betul nonton orang menggon malah nelek yang tinggi kok. Itu untuk mengerami anaknya biar nanti cukup berpuasa. Itu. Tapi ada buaya itu juga berpuasa. Tapi berpuasa yo tetap koyo boyo ngono kae, medeni. Nah, ada hewan yang luar biasa. Ular itu juga berpuasa. Nih, ular berpuasa, tapi setelah berpuasa dia ganti kulit, habis puasa kinten berubah apa berubah? Padha mawon nggih. Nah niku. Dan juga ada ulat. Nah ini kenten-kenten ibu-ibu kali ulo kali ulet. Ular kali ulo medeni pun Bu. Medeni ulo. Tenane Bu. Padahal ketoke bapak ae yang duwe ulo. Ulo. Ha nek pikirannya aja rono ya. Ya, setiap mau sahur ulone bapake dilus-lus. Bar kuwi sirahe jenggelek tangi, Pak. Ulo nggih, sanes ulone. Masa bapak duwe ulo ya ora mungkin to. Nek ulo sabe wong duwe ibune ya. Tapi sing gugah-gugah kan umumnya mesti ibu-ibu. Bapake ibune wis ngrutek saka jam 2, jam 3 masak ngene-ngene, bapake wis melungker. Apa meneh nek bareng ibadah. Ya, itu seperti itu. Yang menarik. Nah, ular ibu ya wedi, ya. Makanya biasanya biar diwedeni karo bapake anu. Tapi betapa Masya Allah ya, ketika ular berpuasa hasilnya ya tetap begitu, nggak berubah. Mangane yang ngono kuwi malah tambah rakus, ya. Tambah gede tambah rakus. Ora perlu dikunyah mangane. Mangan tikus yo dilek saanune. Isih urip.
Nah sing ular gede piton itu mangan sewu kijang napa ya wis urip wis kogel-kogel wis pokoke diuntal, serasa rewel mlebu gitu. Tapi apa yang terjadi dengan ulat? Ya, tadinya itu wah janis. Kadang-kadang ibu-ibu lagi nanam tanaman lagi bagus-bagusnya, tahu-tahu pagi-pagi, loh, kok wis brindil godhonge? Digoreki jebule nang ngisore ana ulatnya. Bareng kuwi jerit, bapaknya teko, "Apa, Bu?" Dikira ku ternyata mau ulat. Bapaknya karo bapaknya dicimit ya. Ya dicimit ora apa-apa malah diwedeni ngene. Ya. Tapi ketika ulat tiba saatnya dia ingin menjadi makhluk yang lebih baik, maka dia mengurung diri berpuasa bahkan ngebleng. Puasanya orang tanggung-tanggung, ngebleng. Ya orang mangan, orang ngombe, ya. Tapi Allah sudah memberikan apa namanya? Ilham untuk tentunya ada simpanan makanan di dalam. Maka ketika ulat ini sudah berpuasa dan berhasil sukses menjadi makhluk yang sama sekali berbeda. Inggih menika kupu-kupu sing maune ibu-ibu, mbak-mbak wedi saiki seneng, pengen banget nyekel ya. Ngelus-elus dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia hinggap di bunga ya, dia makan sesuatu yang sangat bagus yaitu madu dan ketika itu dia meninggalkan jejak yang bagus dengan membantu penyerbukan di bunga. Maka setiap orang suka, bapak-bapak pun suka kupu gitu. Tapi ampun ditambahi Pak, nggih. Kupu anu mawon Pak. Ampun kupu-kupu liyane ngono. Ya. Kupu, tapi nek kupune oke ya dadi kupu-kupu. Ya. Tapi kupu-kupu itu biasanya metune isuk, ya. Awan paling nek bengi iki jare kupu-kupu malam ya. Aku ya ora ngerti. Nah, itu Pak, Bu, maka monggo kalau kita tadi memikirkan, coba kalau kita memikirkan diri kita sendiri, ketika sudah berpuasa menjadi orang yang lebih baik, orang yang bermanfaat, orang yang disukai, apapun perkataan kita, perkataan yang keluar adalah perkataan yang manis, yang baik, yang bermutu, ya, yang bernas dan lain sebagainya, maka semoga itu tanda-tanda kita ya mencapai derajat takwa. Tapi nek wis bar poso ya padha wae, ibune karo bapake ya tetep nyebeli, bapake karo ibune tetep nyebeli dan lain sebagainya. Dan sebagainya, ojo-ojo kaya ulah. Nauzubillah subhanallah. Dan kalau kita setiap orang berusaha paling tidak dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya biasa seperti itu, semoga setelah Idul Fitri nanti, Ramadan nanti, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertakwa. Dan Allah akan berikan berkah dari langit dan dari bumi sehingga menjadi bangsa negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita masih ada waktu untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dan mohon kepada Allah akan kita terus diberi pertolongan. Ada hal yang kurang bermanfaat dan salah selama beberapa kali sewu ngoceh di depan pada jamaah mohon maaf ya, karena bila ada yang bermanfaat dari Allah, monggo kita ambil bareng-bareng manfaatnya, semoga menjadi bagian dari amal soleh saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.